Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intining Mawarsari. Saya adalah mahasiswi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar kedua saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema yaitu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Nah, untuk hal yang melatar belakangi fenomena ini diantaranya, bahasa Indonesia telah dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini telah disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga telah memberikan andil besar bagi terjadinya perubahan bahasa di negara ini. Fenomena yang terjadi di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, ataupun aplikasi lainnya semakin marak digunakan oleh masyarakat sosial. Sehingga tidak adanya batasan sosial dan bahasa semakin mempersubur perkembangan bahasa itu sendiri. Jika sebagian besar pengguna media sosial adalah remaja, maka perubahan bahasa lebih banyak terjadi pada kalangan remaja. Perubahan bahasa ini sering kita sebut dengan bahasa pergaulan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bahasa pergaulan di sini? Menurut Mulyana, pada tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata ataupun istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, ataupun bahkan bertentangan dengan arti lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Sedangkan menurut Sarwono pada tahun 2004 mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, kata-katanya yang telah diubah sedemikian rupa sehingga hanya dimengerti oleh di antara mereka. Nah, untuk faktor pendukung fenomena ini, maraknya bahasa pergaulan di Indonesia sendiri adalah yang pertama, tentunya ada media sosial. Tersebarnya bahasa gaul dengan menjamurnya internet di media sosial dan berdampak yang signifikan terhadap perkembangan bahasa pergaulan itu sendiri. Nah, untuk faktor pendukung yang kedua, di sini ada media elektronik dan media cetak. Untuk media elektronik yang menggunakan bahasa pergaulan dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan-iklan. Artinya, bahasa pergaulan tidak hanya terjadi secara kontak langsung. Nah, untuk yang selanjutnya media cetak. Misalnya bahasa yang digunakan di dalam majalah, surat kabar, ataupun koran. Selain itu, ada juga novel yang populer ditulis dengan bahasa-bahasa gaul. Nah, untuk yang ketiga, untuk faktor pendukung maraknya bahasa pergaulan di Indonesia sendiri adalah pengaruh lingkungan. Remaja pastinya akan senantiasa berinteraksi dengan remaja lainnya. Pada umumnya, dengan ada interaksi ini, terjadilah saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ditambah psikologis anak muda yang juga senang dengan hal baru dan keren, sehingga mereka terkesan tidak menyukai daripada hal-hal yang resmi. Nah, untuk apa saja sih pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia itu sendiri? Bahasa yang digunakan pada media sosial semakin mendapat tempat di kalangan remaja. Sebut saja dengan fenomena bahasa alay, yang mana benar-benar sudah menjadi fenomena favorit mereka. Hal ini terjadi karena anak remaja membutuhkan pengakuan dan eksistensi bagi mereka. Bagi mereka, eksistensi dan validasi itu menjadi hal yang paling utama di hidup mereka.
Nah, sebagai contoh dari bahasa alay itu sendiri, misalnya pada penerapan bingung tingkat dewa, ataupun aduh kesel nih setengah mampus. Kata-kata ini dimaknai sebagai bentuk ekspresi kegundahan dan kesalahan yang luar biasa yang mereka alami. Namun, untuk contoh lainnya adalah penggunaan bahasa yang direduksi sebagai kata-kata baru, seperti luar biasa. Kata ini sekilas terkesan sebagai serapan dari bahasa Arab, namun nyatanya kata ini direduksi dari frase luar biasa. Nah, di sini tentunya fenomena bahasa pergaulan yang berkembang di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa adanya dampak negatif dari bahasa pergaulan itu. Di mana di antaranya yang pertama ada para remaja kurang mengenal dengan bahasa baku, sehingga tidak lagi ada yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk yang kedua, para remaja tidak akan lagi menggunakan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Untuk yang ketiga, buruknya bahasa remaja karena banyak bahasa baru yang jelek dan tidak pantas. Sehingga bisa jadi hal-hal ini dapat merusak ataupun menyalahi norma sosial ataupun etika. Untuk yang keempat, para remaja menganggap remeh bahasa Indonesia sehingga tidak ingin mempelajarinya. Untuk yang kelima, pudarnya rasa bangga pada diri akan bahasa nasional pada negara Indonesia. Tentunya di samping ada dampak negatif, tentunya ada juga dampak positif dari bahasa pergaulan itu sendiri. Di mana salah satunya menciptakan sebuah kreativitas bagi remaja dalam menciptakan bahasa baru. Untuk yang selanjutnya, remaja jadi memiliki penggunaan bahasa asing yang lebih banyak daripada orang-orang tua pada umumnya. Untuk yang ketiga, dengan bahasa-bahasa pergaulan ini yang diciptakan oleh banyak-banyak remaja zaman sekarang dapat menciptakan suasana yang lebih asik ketika mereka berinteraksi antara satu remaja dengan remaja yang lainnya. Nah, di sini kesimpulan daripada semua ini adalah bahasa pergaulan dalam media sosial sangat berpengaruh sangat besar bagi kalangan remaja. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri berdampak pada lunturnya ataupun hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaian masyarakat, terutama pada kalangan remaja itu sendiri, yang mana mereka-mereka ini adalah pelaku utama dalam fenomena pengaruh bahasa pergaulan di Indonesia itu sendiri. Nah, untuk saran di sini, yaitu saya menyarankan bahwa pengaruh bahasa pergaulan berdampak pada kalangan remaja tentunya, baik itu dampak positif ataupun negatif. Maka dari itu, pembelajaran bahasa yang baik dan benar harus diterapkan sejak dini mungkin atau dibiasakan sejak dini. Terutama menghilangkan kebiasaan menggunakan bahasa-bahasa jelek yang merusak moral remaja-remaja Indonesia. Tentunya untuk bahasa-bahasa yang kurang sopan ataupun kurang enak didengar, sehingga hal ini harusnya dihilangkan dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, sekian presentasi dari saya.
Mungkin untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.